Dan aku masih terjaga. Ingin menghubungimu tapi tidak tahu harus berkata apa. Sial kau racuni pikiran. Kita dipisahkan keadaan. Ku menampar diri sendiri agak cepat. Kembali ke bumi dan melupakan semua. Sendirian ini sambil berjalan yang belum on cam boleh on cam dulu ya, pakai backgroundnya kalau bisa. Sambil menunggu yang lain, kita bisa mulai langsung apa gimana Pak? Pak Azhar udah sampai. Belum ada suaranya. Halo, halo. Ya. Kalau dirasa cukup, disilakan. Udah. Oh ya. Sudah. Baiklah, sambil menunggu yang lain pada join, kita mulai aja kali ya. Udah berapa orang? Udah ada 57, Pak. Oh, 57. Mahasiswa semua ya? Kenapa, Pak? Ini mahasiswa semua kan ya? Iya, ada beberapa yang umum juga sih. Cuman kebanyakan mahasiswa semua. Anak BSI ya? Iya, Pak.
Nanti bahannya Amik yang ngeluarin kan ya? Iya Pak, saya yang saya screen-nya. Ya, yang setting ya, oke. Ya, siap. Ya dimulai nggak apa-apa. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan dan kepada Bapak Azhar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pada kali ini. Adapun di sini saya sebagai host dan moderator yang akan membawakan acara ini. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, acara inti ataupun pembahasan materi, tanya jawab, dan ada di akhir ada kuis ya. Jadi bagi teman-teman semua, mohon jangan meninggalkan acara ini sampai selesai nanti ya. Karena akan ada kuis, tentunya akan ada door prize. Oke, langsung saja ke pembukaan. Kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Nedio Amri selaku panitia acara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk dapat berkumpul untuk ikut bersama-sama pada kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Azhar Hutomo, Esos MSI selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta yang saya hormati Ibu Dewi Retno Budiastuti, Esos MM selaku dosen pengajar pada mata kuliah Event Management. Yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, kepada dosen pengajar, dan kepada seluruh peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya dan telah berpartisipasi pada kegiatan acara webinar hari ini. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak mohon maaf apabila pada acara webinar nanti terdapat hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati para peserta. Saya selaku panitia mengucapkan banyak mohon maaf sekali lagi dan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nedio Amri. Langsung saja kita ke acara inti yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar Hutomo, Esos MSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal dunia broadcasting dan peluang karir di masa yang akan mendatang. Adapun biodata dari Bapak Azhar sendiri yaitu nama Azhar Hutomo, Esos MSI, tanggal lahir 15 Agustus tahun 1974. Adapun alamat rumahnya di Olivia Residen, Ciputat, Tangerang Selatan. Beliau lulusan S1 ISIP dan S2 Universitas Shahid. Pengalaman kerja pernah di El Sinta Radio selama 13 tahun dan menjadi reporter, korlip, dan produser. Dan pada saat ini bekerja sebagai dosen di UBSI, Universitas Bina Sarjana Informatika, sekaligus menjadi koordinator Jejak TV sudah 10 tahun hingga saat ini. Berikutnya Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Amikul Fahmi selaku moderator, di mana teman-teman BSI mempercayakan saya sebagai narasumber dengan tema mengenal dunia broadcasting dan peluang karir di masa mendatang. Ini memang sangat menarik ya, dunia broadcasting. Cuman ada clue-nya yang saat ini yang ingin saya sampaikan. Dulu mungkin teman-teman ingin kerja di televisi gitu. Tapi semakin kemari ternyata nggak harus televisi yang menjadi lahan pekerjaan teman-teman.
ternyata Raffi Ahmad dengan rasnya itu ternyata luar biasa. Dan teman-teman juga bisa bekerja ke perusahaan model Raffi Ahmad. Ini sebagai satu contoh aja, bukan hanya Raffi Ahmad, akan ada Raffi Ahmad yang lain yang tetap membutuhkan skill dari seorang broadcaster. Nah, clue-nya di situ. Seperti koran, sekarang kurang diminati karena sudah ada online seperti Detikcom, Kompas.com. Itu sekedar clue aja ya. Nah, kita awali di sini dengan sejarah broadcasting. Nah, sejarah broadcasting tentunya memang bukan dari Indonesia ya. Biasanya dari daerah Eropa atau tepatnya ini di Jerman ya. Broadcasting atau penyiaran, sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz ini kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi. Ini sangat lama sekali ya, 1874 sampai 1937. Sementara itu penyiaran Indonesia tidak lepas pada zaman Belanda ya, karena kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Pada masa Belanda itu ada Profesor Commans dan Dr. de Groot yang berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Dan perlu diingat juga teman-teman sekalian, dengan adanya radio di Indonesia pada mulai tahun 1925 ini, radio juga bisa menggelorakan semangat perjuangan. Kalau kalian teman-teman ingat peristiwa 10 November di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, di situ ada tokoh nasional, pahlawan nasional yang disebut Bung Tomo. Bung Tomo itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah lewat radio. Nah, ini ternyata ada manfaatnya juga dengan masa-masa perjuangan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan Nirom. Ini masih di masa Belanda ya. Ya, selanjutnya Amik. Itu tadi sejarah di mana kita juga merasakan manfaatnya ketika melawan Belanda dengan peristiwa 10 November. Bung Tomo selaku orator membangkitkan semangat rakyat melalui broadcast, dalam hal ini radio. Nah, kemudian apa sih definisi atau arti broadcasting? Nah, kalau berdasarkan definisi, broadcasting adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi atau titik atau tujuan secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, atau media lainnya. Dengan kata lain, broadcasting adalah suatu layanan server yang menyebarkan data secara paralel kepada beberapa klien sekaligus. Jadi, di kepala kita yang disebut broadcasting atau penyiaran, ternyata bukan hanya radio dan televisi. Mungkin waktu zaman penjajahan Belanda masih ada radio. Sementara televisi waktu zaman itu mungkin belum. Sebab saya ingat, usia saya sekarang 48 tahun ya. Ketika waktu saya SD itu, sebelum ada listrik, nonton televisi pakai aki ya, pakai aki di rumah tuh buat nonton televisi. Dan televisinya juga masih hitam putih. Mungkin yang warna pada beberapa tahun kemudian. Artinya teknologi itu memang tidak langsung hebat gitu. Ada step by step. Jadi zaman penjajahan dengan radio, kemudian lanjut dengan televisi, dan sekarang dengan media sosial. Ya ada podcast, ada YouTuber, atau yang disebut media lainnya. Tapi pada intinya adalah untuk menerima secara langsung itu atau siaran yang kita tonton itu secara teknis merupakan proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi. Contohnya kita live streaming. Seperti sekarang ini, saya di rumah saya di Olimpiade Residen Ciputat. Teman-teman BSI di mana? Mungkin ada yang di rumahnya, ada yang di kampus, tapi kena sinyal ini bisa dikirim ke berbagai lokasi, akhirnya siaran live seperti sekarang ini, webinar ini bisa terlaksana. Itulah intinya broadcasting seperti itu ya secara teknis.
Jadi suatu layanan server yang mengeluarkan data secara paralel kepada beberapa klien sekaligus. Demikian, Amik, lanjut. Nah, kemudian apa sih tujuan broadcasting? Nah, di sini disebutkan tujuan umum dari broadcasting adalah memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perakiraan cuaca. Jadi tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat ya. Informasi itu beraneka ragam. Kalau teman-teman mendengar berita hari ini, apa berita hari ini yang menurut teman-teman menarik yang baru saja terjadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kalau tidak bisa menjawab, ada yang tahu nggak berita hari ini yang menarik? Terkait dengan tujuan umum dari broadcasting. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya infokan bahwa belum lama ini salah seorang pembantu presiden, yaitu Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Bapak Cahyokumolo meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat dari tujuan umum, berarti kan masuk ya, tujuan umum broadcasting adalah memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat. Apakah meninggalnya Bapak Cahyokumolo selaku pembantu presiden selaku menteri suatu informasi yang berharga masyarakat? Menurut saya iya. Karena biar bagaimanapun Pak Cahyokumolo adalah seorang yang mempunyai jabatan, seorang menteri. Menterinya Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Dalam hal ini terkait dengan status-status para pegawai negeri. Mereka yang ngatur Bapak Cahyokumolo tersebut. Dengan meninggalnya dia, layaklah disebut sebagai dari kaitannya dengan tujuan umum dari broadcasting ini. Dan Pak Cahyokumolo ini rencananya juga dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Artinya apa? Dia seorang yang dianggap pahlawan yang bisa dimakamkan di sana. Nah, kemudian dibandingkan media cetak, penyiaran broadcasting ada media yang punya kemampuan cepat menyampaikan informasi, bahkan bisa disiarkan secara langsung. Nah, saya kerja di radio 13 tahun. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan BBM, contohnya misalkan ya, kepada masyarakat, itu kita yang kerja di radio, yang liputan di istana, bisa melakukan siaran langsung dengan menempelkan handphone kita ke speaker, di mana saat itu Jokowi sedang juga menyampaikan konferensi pers pidato resmi pemerintah gitu mengenai kenaikan harga BBM. Ketika Jokowi bicara, satelit sinyal handphone kita udah tersambung dengan Radio El Sinta. Ini kan yang masuk broadcast. Nah, kemudian dari Radio El Sinta langsung di live-in. Akhirnya ke seluruh Indonesia mendengar pada saat itu pengumuman resmi pemerintah bahwa terjadi kenaikan harga BBM pada nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kecepatan broadcast yang tidak bisa dimiliki oleh media cetak. Karena media cetak akan membuat naskah berita dulu. Setelah naskah berita, kemudian ada proses masuk percetakan untuk dicetak. Bahkan media online, sekelas Detikcom atau Kompas.com, pun tidak bisa melakukan siaran langsung, karena ada yang disebut penulis di kantornya. Jadi informasi tentang kenaikan harga BBM tersebut ditulis dulu oleh mereka, sang penulis. Jadi masih ada proses. Tapi ketika radio, bisa. Ketika televisi, bisa. Tapi bedanya televisi lebih rumit dibandingkan dengan radio. Kalau kalian lihat mobil-mobil Metro TV, TV One, ada yang disebut mobil SNG. SNG itu mobil yang seperti ada antena parabola. Jadi SNG itu singkatan dari satelit. Jadi satelit itu otomatis ketika mau live di istana, mobil itu dipasang. Kira-kira jaraknya berapa meter, karena kan istana tidak boleh ya ada masuk dekat tempat presiden. Mungkin jaraknya 100 meter di parkiran, tapi dia membutuhkan kabel. Kabelnya dipanjangin, kemudian dari satelit itu ditembak ke atas. Dari tembak ke atas ke satelit, baru ke siaran dia di metro. Gitu. Prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan radio. Radio cukup handphone, di-on-kan, ditelepon dari El Sinta atau dari Radio Trijaya. Nah, kemudian setelah itu bisa on air. Itu bedanya radio, teknologinya
lebih mudah dibandingkan dengan televisi. Televisi harus pakai satelit. Dan bayar satelitnya itu langganannya dihitung dolar. Bayarnya biasa per bulan. Hitungannya juga di per menit. 1 menit berapa dolar ketika siaran langsung. Ya. Lanjut. Ada yang disebut kategori-kategori broadcasting. Poin ketiga nih. Apa aja itu? Nah, broadcasting dibedakan menjadi 3 kategori nih ya. News atau berita dalam broadcasting adalah suatu rangkaian dari pelaporan berita, penulisan, penelitian, dan penayangan berita. Biasanya kalau di TV-TV disebut buletin ya, buletin berita. Kalau kami di Jak TV sekarang siaran jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena membutuhkan SDM banyak untuk mengisi siaran 1 jam, maka kami di Jak TV menutupi dengan acara dialog. Dialog ini bisa 2 segmen. Kenapa kami menutupi dengan dialog? Karena SDM yang kami miliki tidak cukup untuk siaran 1 jam full. Jadi ditutupi dengan dialog. Idealnya memang bisa kita tutupi kalau SDM kita banyak. Tetapi karena kondisi COVID, sempat terjadi pengurangan karyawan, jadi akhirnya ya, seperti itu. Untuk menutupi kekurangan, kita menggunakan dialog. 1 segmen itu 1 jam, kira-kira 1 jam itu kira-kira 6 segmen. 6 segmen, dialognya 2 segmen. Berita 4 segmen. Durasi 60 menit dikurangi iklan ya. Kemudian juga poin kedua ada technical operation. Nah, technical operation lebih ke arah teknis ya, dalam broadcasting ada menjalankan semuanya mulai dari produksi langsung hingga menghasilkan grafik komputer, hingga videografi, pengeditan, dan operasi kamera. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ketika siaran langsung live di istana, ini lebih ke arah technical operation. Nah, contohnya untuk menjadi berita di sebuah buletin, kita memerlukan editor. Biasanya saya ketika tugas di kantor sebagai koordinator liputan, saya juga mendownload gambar dari teman-teman kontributor. Nah, gambar yang saya download itu masuk ke suatu sistem yang bisa dibuka oleh editor. Sementara produsernya sudah membuat naskah. Nah, nanti dicocokkan naskah itu dengan gambar yang ada oleh editor. Setelah jadilah itu sebuah berita yang akan ditayangkan. Itu kalau di news ya. Kemudian ini production. Ketiga, produksi dalam broadcasting adalah suatu rangkaian dari perancangan, pertunjukan, pembangunan, penulisan, pelatihan, dan pengarahan serta pertunjukan. Jadi selain dari news, technical operation, ada juga disebut produksi dalam broadcasting adalah rangkaian perancangan, pertunjukan, pembangunan, penulisan, pelatihan, pengarahan, pertunjukan. Namun biasanya di televisi ada 2 bagian. Kalau televisi bukan TV berita ya, ada bagian news dan bagian produksi. Nah, production ini bisa kita anggap bagian dari produksi. Bagian produksi apa aja? Selain berita, biasanya bikin sinetron, bikin Indonesian Idol, pertunjukan musik, kemudian juga bikin acara-acara yang lain, misalkan di Trans TV Lapor Pak, gitu. Itu bagian dari produksi. News hanya melengkapi, biasanya di TV-TV umum ya. News itu hanya melengkapi, kecuali di televisi berita. Televisi berita kayak Metro TV, TV One, Kompas TV, news bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pemain utama. Contohnya apa? Ketika memainkan peristiwa sedih, yaitu meninggalnya Adnan Ridwan Kamil. Banyak media televisi melakukan breaking news, terutama TV-TV yang memang TV berita seperti Kompas TV. Nah, di bagian news dan production sama-sama juga. Di situ ada yang disebut produser, ada yang disebut asisten produser, ada yang disebut PA. Nah, kalau di produksi ada tim kreatif, tetap ada asisten produser, ada produser juga, di atasnya ada produser eksekutif. Mereka ini yang merancang konten, bagaimana konten itu bisa digemari oleh masyarakat.
Kalau news kan berbicara fakta dan peristiwa dan main isu ketika bicara politik. Sementara produksi akan membuat konten, memproduksi sesuatu yang digemari oleh masyarakat. Tolak ukur di broadcasting, di radio dan televisi jelas. Tolak ukurnya adalah rating. Lapor Pak dengan bintang Andre Taulani dan lain-lain, kenapa tidak memasukkan pihak produser Sule pendamping Andre Taulani? Karena kalau memasukkan Sule di acara Lapor Pak Trans TV atau Trans 7 ya, saya lupa tuh. Nah itu kalau masukkan Sule akan seperti mengcopy paste acara ini, bukan talk show dari Net TV. Itu mungkin yang membuat Sule tidak masukkan ke situ. Karena kan penonton ada satu masa yang tidak bisa jenuh, yang disebut jenuh. Meskipun sinetron Dunia Terbalik, Tukang Bubur Naik Haji di RCTI sukses, tapi ada angka yang membuat penonton pasti jenuh. Itulah inti dari broadcast, pasti ada titik yang orang akan jenuh, muak, yang tidak akan mau menonton kembali gitu. Makanya biar tidak meniru, ini bukan talk show, dibuatlah Lapor Pak tanpa dimasukin Sule. Produser sudah memikirkan hal itu dengan tim kreatifnya. Itu kalau bicara di produksi. Bintang-bintangnya siapa aja, dan mereka pasti awalnya cek ombak, tes, penonton senang nggak? Ternyata penonton menyukai, dan ratingnya pun bagus. Lapor Pak ini termasuk yang sangat disukai oleh para penonton. Lanjut. Ya, poin keempat, perkembangan dunia broadcasting. Nah, kalau bicara jurnalistik wartawan ya, perkembangan zaman jurnalistik terus berkembang, yang pada awalnya dalam bentuk cetak, ini sudah merambah ke dunia digital, baik radio, televisi, maupun online. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya selain cetak, dulu juga ada tambahan, yaitu kantor berita Antara. Antara ini tidak mencetak beritanya, tapi dia selaku kantor berita, beritanya dia termuat di komputer dan diberikan kepada media cetak. Media cetak itu macam-macam ya, seperti koran Kompas, koran Tempo, dan lain-lain. Tapi mereka membeli dari kantor berita Antara. Contohnya koran Kompas dan koran Tempo yang memiliki kolom digital kaum milenial yang berusia antara 20 sampai 35 tahun, lebih cenderung menggunakan platform digital ataupun internet sebagai medium untuk mereka membuat informasi kebenaran atau validitas dari media digital masih di bawah media cetak, tapi kita mengakui penggunaan media digital sudah sangat umum dan masif di dunia ini, termasuk Indonesia. Nah, koran Kompas dan koran Tempo tidak mau ketinggalan zaman. Mereka membuat juga digitalnya, baik itu koran Kompas maupun kompas.com yang online-nya, dan juga koran Tempo yang online-nya Tempo Interaktif. Koran Tempo punya digitalnya juga. Kemudian setelah itu mereka juga melirik kaum milenial. Kaum milenial di sini di usia 25 sampai 30 tahun. Jadi dia membuat kolom digital khusus karena sasarannya kaum milenial. Seperti teman-teman ketahui, RTP sempat kurang bagus secara penghasilan ketika dia belum menemukan ciri khasnya RTP. Kemudian dia mencoba, karena TV belum ada yang memasuki penayangan terhadap tayangan anak-anak, RTP mencoba TV untuk anak-anak. Kenapa saya sebutkan RTP? Ini terkait dengan kolom digital kaum milenial. Jadi koran Tempas dan koran Tempo mencoba membidik yang segmented. Ternyata segmented itu juga dalam bisnis tidak rugi. Karena saya tanya teman saya yang bekerja di RTP, dia gaji bagus, naik, dapat bonus segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena proses produksi yang membutuhkan biaya. Misalkan biaya produksi untuk Lapor Pak satu episode 100 juta, sementara iklan yang masuk 500 juta, berarti produksi tersebut menguntungkan. Tapi ketika biaya produksi Lapor Pak 100 juta, biaya produksinya, sementara iklan yang masuk 50 juta, berarti tidak menguntungkan.
ini juga kaitan dengan kolom digital kaum milenial. Karena ketika rating penonton banyak, rating radio pendengar banyak, subscribernya banyak di YouTube, itu memudahkan iklan masuk. Rumusannya sama ya, banyak penonton, banyak pendengar, banyak subscribe, berarti Anda banyak uang. Ya, lanjut. Kemudian peluang karir di dunia broadcasting. Oke, di sini kita lebih ke arah ini ya, lebih ke arah newsnya ya. Padahal tadi nggak apa-apa. Tadi di TV kan ada dua ya, ada news, ada produksi. News reporter dalam broadcasting adalah seorang yang bertugas untuk meneliti peristiwa terkini dan mengumpulkan informasi untuk menyajikan laporan yang akurat kepada publik. Nah, reporter televisi, reporter radio beda dengan reporter atau wartawan koran. Karena di televisi dari radio itu apa yang disebut dengan selintas, tidak dalam. Karena ketika kita mendengar radio, kekuatan atau kemampuan kita menyimak apa yang disampaikan reporter tidak terlalu banyak. Contohnya begini, ketika Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, Pertalite misalkan, dari 7.650 menjadi 9.000. Masyarakat yang didengarnya pasti kenaikan Pertalite 9.000, Pertalite naik jadi 9.000. Nah, sementara kalau di koran lebih mendalam. Lebih mendalamnya, apa yang menyebabkan dia naik menjadi 9.000? Ternyata gara-gara perang Rusia dengan Ukraina. Pasokan BBM dari Rusia yang biasa dikirim ke berbagai negara dunia ternyata tidak terjadi. Hal itu menyebabkan kenaikan harga BBM di luar negeri termasuk di dalam negeri. Sementara kalau televisi dan radio cukup yang pokok-pokoknya aja. Kayak berita kenaikan BBM itu di televisi paling lama 1,5 menit. Radio juga paling lama 2 menit, sementara di koran lebih banyak. Nah, wartawan televisi, karena jumlahnya tidak sebanyak wartawan di koran, biasanya selain ngepost di kantor presiden, dia juga liputan-liputan di luar itu, seperti ada demo di luar kantor presiden. Dia pasti disuruh oleh koordinator liputannya untuk meliput demo tersebut. Atau ada acara di luar kantor presiden, seperti di kantor Menteri Perhubungan yang lokasinya tidak jauh dengan kantor presiden, di kantor Kementerian Polkam yang tidak jauh juga, atau di Kementerian Agama untuk menentukan awal Zulhijjah, untuk menentukan Hari Raya Idul Kurban. Reporter tersebut dipindahkan oleh koordinator liputan yang memang selalu melakukan komunikasi dengan reporter. Nah, itu bedanya dengan teman-teman reporter koran. Apakah tidak akurat? Tetap akurat. Yang disampaikan akurat. Cuman televisi dan radio sebagai broadcast hanya yang penting-penting saja. Tidak mendalam seperti koran, apalagi majalah. Sementara wartawan Kompas biasanya ngepost di istana, yang ngepost aja di istana. Dan biasanya yang ngepost di sana sudah mempunyai pengetahuan yang luar biasa, baik itu ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Kenapa harus seperti itu? Karena tamu-tamu yang ke istana yang bertemu dengan presiden adalah Perdana Menteri dari luar negeri, presiden dari luar negeri, dan pimpinan-pimpinan yang tentu wawasannya luas. Jadi kalau wartawannya bodoh, ya nggak mungkin dong. Nah, itu yang ditekankan oleh teman-teman koran. Makanya mereka menaruh orang-orang itu yang sudah berpengalaman. Sementara teman-teman radio atau televisi biasanya selintas. Selain liputan di istana, juga liputan di tempat lain. Karena memang mereka tidak membutuhkan yang terlalu dalam, dia cukup yang lagi hot aja gitu pada saat itu. Nah, ini bisa terlihat terjadi ketika wartawan doorstop dengan presiden. Biasanya teman-teman koran lebih berpengalaman. Atau online. Online juga banyak, kalau ngepost biasanya tidak dipindah tugaskan. Seperti Detikom udah di istana aja. Karena online itu kadang-kadang berita yang tidak penting juga diberitakan, akhirnya jadi menarik gitu. Nah, itu bedanya teman-teman di TV, radio dengan teman-teman di koran dan online.
Soal reporter sebelum melakukan peliputan, biasa kita malamnya melakukan rapat redaksi. Rapat redaksi itu dihadiri oleh reporter, oleh kameramen, oleh koordinator liputan, oleh produser, oleh asisten produser. Dalam rapat redaksi itu, kita mendiskusikan apa saja hari ini yang kejadian peristiwa atau isu yang paling menarik, baik itu politik, baik itu hukum, baik itu ekonomi, berdasarkan bidangnya masing-masing. Setelah kita rapat redaksi, dari situ kita mulai memberikan tugas. Kayak saya sebagai koordinator liputan, setelah mengetahui hasil rapat redaksi, saya memberikan tugas kepada para reporter. Misalnya reporter ekonomi, nah kamu tanya Menteri Keuangan soal ini. Misalnya reporter politik, kamu tanya Menteri Polhukam soal ini. Atau yang nanti dinasti presiden tanya presiden soal ini. Berita duka wafatnya Cahyokumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Termasuk hal-hal seperti itu juga bisa ditanyakan gitu. Biasanya teman-teman yang kerja di lapangan udah up to date, apalagi mereka yang ngepost lama di satu tempat. Begitu. Selanjutnya, broadcaster adalah tokoh televisi atau radio yang menyampaikan berita di layar. Nah, biasanya kita sebut juga mereka-mereka yang menyampaikan berita di layar adalah presenter atau host. Nah, lanjutnya news producer, produser berita. Dalam mereka adalah seseorang yang bekerja sama dengan direktur berita untuk memilih konten siaran. Nah, ketika berita masuk dari reporter melalui email, redaksi, yang bisa dibuka oleh korip dan oleh produser dan asisten produser, mereka akan memilih berita mana yang layak di segmen 1, berita mana yang layak di segmen 2. Biasanya dinilai dari news value, nilai beritanya. Itulah tugas dari produser. Dan jangan lupa ketika tayangan itu rating, tayangan itu tanggung jawab produser. Ketika tayangan itu berlangsung 1 jam, kemudian berapa lama kemudian ada ratingnya, itulah tanggung jawab produser. Ratingnya tinggi atau rendah. Sementara koordinator liputan tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Koordinator liputan adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pemberitaan, apa yang diinginkan produser. Kayak begitu. Lanjut. Ya, di sini ada grafik artis ya, seorang grafik artis menciptakan karya seni dan gambar untuk penggunaan media. Nah, grafik artis ini biasanya ada permintaan dari produser. Produser minta ini nih soal hilangnya pesawat jatuh di laut Selat Sunda, misalkan seperti itu. Nah, ketika ada informasi dari pihak Garuda membenarkan pesawat itu hilang di Selat Sunda, maaf, pihak produser meminta pada pihak grafis untuk menggambarkan pesawat yang seolah-olah berada di atas laut, kemudian pesawat itu jatuh. Bisa seperti itu. Itu tugas dari graphic artist. Tapi berdasarkan kalau di berita permintaan dari produser. Ya, news director news bertugas utama menguasai operasi ruang redaksi. Dia yang bertanggung jawab dari pemberitaannya, news director bertanggung jawab terhadap operasinya redaksi. Jadi ketika redaksi salah dan menimbulkan berita itu menimbulkan fitnah kekacauan sehingga polisi turun tangan, news director ini yang harus berhadapan dengan polisi. Nah, news editor dalam broadcasting adalah seseorang yang bertugas merevisi berita, memeriksa fakta dan akurasi, serta merancang cara kreatif untuk menyajikan berita. Benar, merancang secara kreatif untuk menyajikan berita. Ketika saya mendownload gambar dari kontributor, nah, gambar yang ada itu yang masuk ke sebuah sistem, nah, editor juga bisa melihat dari sistem tersebut. Kemudian produser mengirimkan naskah berita. Nah, editor akan mengikuti naskah berita. Ketika naskah berita itu tertulis kebakaran di Pasar Ciputat. Nah, editor melihat ternyata tidak ada api di Pasar Ciputat. Ini katanya kebakaran, kok nggak ada apinya? Nah, ini akan dipertanyakan oleh editor. Jadi, seorang asisten produser atau produser
ketika menulis kebakaran juga harus melihat gambarnya. Jadi ketika bicara audiovisual di televisi, jadi gambar yang dilihat baru ditulis kata-kata. Jadi kata-kata itu mengikuti gambar. Beda dengan radio, audio, bebas, tidak perlu gambar. Nah, kalau program direktur meneliti, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi baru untuk perusahaan. Jadi, perusahaan itu kan punya strategi. Dia ada yang disebut program direkturnya. Jadi, tayangan berita seperti apa yang disukai oleh masyarakat. Ternyata masyarakat sekarang malas dengar berita yang bahasa teman-teman cangkem lah. Cangkem itu berita yang ngomong-ngomong, pendapat anggota DPR, pendapat tokoh masyarakat ternyata udah nggak suka. Masyarakat tuh senangnya berita apa? Berita peristiwa gitu. Misalnya kecelakaan mobil dari artis gitu. Saya lupa artis siapa tuh, Angel Elga apa siapa ya? Artis gitu. Kecelakaan mobil menimpa artis sampai artisnya meninggal dunia. Nah, yang kayak gitu jadi yang di running, yang terus diupdate terus. Karena masyarakat senang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Sudah tidak suka dengan statement-statement, pernyataan-pernyataan anggota DPR, menteri, dianggap udah pusing lah politik gitu, kayak begitu. Jadi tujuannya apa? Biar menaikkan rating. Rating makin tinggi, iklan mudah masuk. Itulah yang ada di kepala program director. Oke, lanjut. Nah, kiat-kiat sukses menjadi broadcaster ya, kemauan yang besar, memiliki passion di bidang itu sendiri, bisa bercerita. Nah, kalau kemauan yang besar udah pasti ya, kita harus punya, kalau mau maju itu emang harus dari dalam diri kita sendiri ya, jangan berharap dari orang lain. Kita ingin maju, dari diri kita sendiri emang memiliki kemajuan. Contohnya Wisnu Tama ya, Wisnu Tama meskipun dia lulusan luar negeri, ketika awal karir di Indosiar, dia dari bawah juga. Bahkan Wisnu pernah bercerita di sebuah media sosial, awal-awal disuruh sama produser, dia suruh beli rokok ke tukang rokok gitu. Padahal dia bukan OB, sampai mengalami hal seperti itu. Tapi karena dia ingin maju, dia dikerjain seperti itu, dia nggak masalah, terus aja diikutin. Dan terbukti dia maju menjadi pimpinan di Net TV, meskipun sekarang sudah tidak di Net TV. Untuk urusan karya, Wisnu Tama memang jago. Tapi untuk urusan direktur utama, ya manusia tidak ada yang sempurna ya. Dia di Net TV karirnya kurang bagus sebagai direktur utama ya. Tapi bukan sebagai karyanya ya. Kalau direktur utama itu bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan, cash flow keuangan perusahaan. Perusahaan bangkrut atau perusahaan menjadi maju, karyawan gaji naik, bonus naik gitu. Itu yang terjadi kenapa RCTI dan RCTP tidak seperti Net TV. Net TV kan mencoba agar masyarakat senang dengan konsep yang dia bikin. Kalau RCTI dan RCTP berbeda. Dia apa maunya masyarakat, apa maunya masyarakat itu. Kalau Net, masyarakat dibikin maunya Net TV. Kalau RCTI, RCTP, Indosiar, apa maunya masyarakat. Masyarakat anak-anak ABG senang FTV, kisah percintaan, itu yang digenjot terus dengan SCTV. Sementara RCTI, sinetron mengenai kisah nyata di masyarakat seperti Dunia Terbalik, kisah seorang tenaga kerja wanita TKW yang mencari uang, sementara yang bapak-bapaknya jadi bapak rumah tangga. Itu yang dimainkan oleh RCTI. Indosiar main apa? Main dangdut. Dangdut. Kenapa mereka punya ciri khas itu? Karena mengejar rating, lagi-lagi rating banyak, penonton banyak gitu. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa televisi itu industri. Walaupun idealisme disampaikan oleh Wisnu Tama, tapi ketika Net TV jadi tidak bagus, pengurangan karyawan terjadi dan sebagainya, ya berarti kan Wisnu Tama tidak sukses sebagai direktur utama, CEO. Tapi sebagai produser eksekutif, untuk sebuah karya, dia jago. Kenapa tidak berhasil? Contohnya ulang tahun Net TV. Ngundang artis internasional, bayaran mahal.
ongkos produksi dari ulang tahun itu misalkan 10 miliar. Sementara iklan yang masuk untuk acara tersebut hanya 5 miliar. Artinya apa? Artinya dalam bisnis rugi. Meskipun penonton terpuasi dengan karya-karyanya. Memiliki passion di bidang itu sendiri, bila kita punya kemauan, kita sungguh-sungguh, passion itu bisa akan timbul. Passion, keahlian akan timbul. Yang penting kita niat mau maju dalam hati kita sendiri. Bisa bercerita, ya memang harus bisa bercerita ya kalau untuk tingkatan-tingkatan produser, dia harus memiliki segi konsep yang akan dijual itu ketika dirapatkan, tentunya dia akan bertutur bercerita. Gue mau bikin ini loh, lapor Pak. Siapa bintangnya? Bintangnya Andre Taulani, ini. Konsepnya gimana? Konsepnya begini-begini. Ada penjara begini-gini. Ntar bikin lucu begini-begini gitu. Hal seperti itu. Ya lanjut. Ya, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Kita silakan ke Bapak Moderator untuk memberikan langkah-langkah selanjutnya. Oke, berikutnya sesi tanya jawab ya. Kita buka untuk 2 orang dulu. Dipersilakan, ada yang mau ditanyakan? Putar materi atau apa bisa dipertanyakan. Bebas, saya bebas, boleh bebas. Ya. Mana nih, ayo. Bebas nanyanya, bebas apa aja boleh. Selama saya bisa, saya jawab. Yang nggak bisa ya, center nggak terus terang. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Buat rekan-rekan semuanya. Mana nih yang mau nanya? Ini udah tuh pihak ini. Iya ada yang masuk. Dari Ziku ya. Izin bertanya, kalau untuk mengetahui dan menentukan rating suatu acara itu seperti apa? Dan mengapa karya bisa dinikmati banyak orang tetapi dalam segi bisnis rugi? Langsung jawab apa bagaimana? Boleh Pak, langsung aja sambil menunggu yang lain. Kalau di televisi Indonesia ya, di televisi Indonesia dan di radio ada lembaga profesional yang menentukan rating. Dan lembaga itu bukan dari negara Indonesia ternyata. Lembaga itu dari Singapura. Yang namanya AC Nielsen. Dia punya metode sendiri gitu. Jadi ketika kita nonton TV kan pakai remote tuh. Dia ada ukurannya. Kalau kita masih menonton dalam jangka waktu 10 menit, kita dihitung 1 orang menonton. Nah, dia punya alat khusus yang canggih yang bisa mengetahui itu. Nah, kita tahu rating naik setelah penayangan, setelah proses produksi. Jadi, kalau sebelumnya cuman bersifat analisa. Analisa apakah tayangan ini bakal bagus apa enggak gitu kan. Nggak semua tayangan sukses gitu kan, walaupun bintangnya sama gitu. Nah itulah tugasnya seorang produser. Kalau Andre Taulani, Sule itu cuman pemain aja, ada tim kreatif di belakangnya yang dinakodai oleh seorang produser gitu. Dan mereka juga
lama untuk menentukan konsep begitu, debat segala macam dengan timnya gitu. Nah, ketika ratingnya tinggi, otomatis pemasang iklan masuk karena penontonnya banyak gitu. Contohnya di tempat kami lah di JEK TV, TV lokal. Untuk rating 1, aja berat. Padahal sekarang juga udah masuk, udah digital sekarang. Tapi RCTI ratingnya bisa 30, atau 20, apalagi acara final Liga Champion itu tinggi, kayak begitu tinggi itu. Dan itu udah umum, pemasang iklan pasti tahu. Kenapa pemasang iklan ingin memasang di rating yang tinggi? Karena kan penontonnya banyak. Dia berharap ketika layanan iklan teh botol, masa dari 30 juta yang nonton nggak ada yang beli teh botol? Begitu. Logikanya begitu. Sementara kalau dia, mohon maaf, di tempat saya sendiri lah, kalau dia masang di JEK TV yang nonton cuma 1 juta. Ya, dibanding yang 30 juta, dia pasang di yang 30 juta gitu. Tapi biasanya para produser yang sudah berpengalaman ada pakem-pakem sendiri. Apa sih yang disukai masyarakat gitu. Contohnya dangdut gitu kan. Indosiar kenapa mainkan dangdut? Terus dielaborasi. Dibilang goyang apa? Bukan goyang Kerawang ya, pantura apa gitu. Akan selalu begitu karena tujuannya apa? Industri ini nyari uang. Terus dielaborasi, terus digarap. Yang tadi saya bilang sampai mentok. Ya sinetron tukang bubur naik haji kan sampai ribuan kali kan, ribuan. Sampai masyarakat bosen, baru dia nyiptakan yang lain. Padahal sebelumnya udah ada cadangan juga. Jadi cuman belum dikeluarkan. Kayak begitu tuh tekniknya. Kalau tim-tim Trans TV, Trans 7, dia justru tidak ada PH, production house. Dia tim sendiri yang bekerja gitu. Kalau production house itu kan misalnya dia yang bikin, ntar dapatnya berapa? 40%, RCTI 60% gitu, bagi hasil kayak begitu. Kayak begitu. Terus yang pertanyaan kedua gimana tadi? Pertanyaan kedua, untuk menjadi seorang broadcaster, apakah ada skill-skill tertentu yang harus dimiliki? Ya memang benar harus ada skill yang dimiliki. Misalnya kan tadi kan bicara news ya. Kalau news ya bicaranya pertama kali kan kalau sekolah TK dulu, ya kan. Kalau news itu pertama kali ya kalau itu jadi reporter dulu gitu kan. Dari reporter bisa jadi asisten korlip atau asisten produser. Terus dari kameramen dulu gitu kan. Dari awal dari kameramen jadi koordinator kameramen gitu kan. Terus dari situ melangkah menjadi asisten produser, produser eksekutif, manajer pemberitaan, manajer news, dan terakhir pimpinan redaksi. Skillnya apa? Kalau untuk reporter, pertama harus bisa nulis berita, harus bisa stand up. Gitu. Kameramen skillnya apa? Harus bisa ngambil gambar, angle-nya kayak gimana. Tetap semua ada skillnya, cuman tetap ada tahapan-tahapan. Begitu juga di tim produksi. Kan kalau TV ada dua, ada tim berita sama tim produksi. Tim produksi juga skillnya pertama apa? Jadi tim kreatif gitu. Sebelum tim kreatif jadi yang anak bawangnya lah gitu, yang bantu-bantu tim kreatif gitu kan. Misalnya bikin acara horor, dia harus nyiapin apa gitu kan. Semua tetap harus ada skill. Cuman memang bidangnya macam-macam. Kalau televisi kan audio visual nggak bisa jauh dari audio visual, lighting, sound, suara kayak begitu-begitu. Itu biasanya tim teknis ada lagi gitu. Masing-masing jalurnya gitu. Dari tim teknis nanti akan menjadi bos di bidang teknik gitu. Masing-masing jalurnya gitu. Tetap yang dibutuhkan di sebuah perusahaan hanya satu yang bakal jadi CEO, direktur utama. Cuman ntar kan ada juga bidang marketing gitu. Kalau bicara broadcaster ya kan ada kameramen, ada reporter, ada bagian teknis juga gitu kan. Itu saling terkait. Tetap perlu skillnya didapat di mana? Ya kita sekolah, kita kuliah. Dari kuliah setelah lulus, biasanya di kantor ada training. Nggak mungkin reporter terjun langsung ke lapangan tanpa didampingi reporter senior. Ketika sudah diterima, pasti ketika kerja ada didampingi reporter senior. Bagaimana menulis berita, bagaimana wawancara, bagaimana siaran live. Gitu. Tetap harus ada skill.
Demikian Amik. Ada lagi yang bertanya nih Pak dari Vivani Alia. Apakah memungkinkan jika seorang dengan background pendidikan public relation berkecimpung di dunia broadcast seperti menjadi penyiar radio atau pembaca acara berita di TV atau presenter kali ya? Kalau jawaban saya iya bisa. Contohnya teman saya di koran Kompas ya, dia lulusan dokter hewan. Nah, karena di koran Kompas biasanya ada tes tertulis psikotes. Setelah itu dididik 3 bulan bagaimana menjadi wartawan media cetak. Begitu juga di televisi, jurusan public relation bisa jadi presenter, bisa kayak Najwa Shihab itu lulusannya apa emang? Sarjana hukum. Jadi nggak selalu komunikasi. Bahkan kalau kalian tahu, yang lebih menguntungkan itu jurusan di luar broadcast, jurusan di luar komunikasi. Misalnya Nana sarjana hukum, ketika dia bahas hukum, dia jago. Gitu. Jadi biasanya kami di broadcast biasanya menerima yang non komunikasi. Tapi nanti kan dilihat berdasarkan nilai tes segala macam itu. Jadi jawabannya bisa gitu. Justru yang bidang-bidang lain sarjana ekonomi, jago dia ketika mengulas Bursa Efek Indonesia. Di dasar ilmunya udah ada. Gitu. Sementara komunikasi yang saya sendiri sampai S2 komunikasi, ilmu itunya nggak ada, ilmu khususan di bidang hukum, bidang ekonomi nggak ada. Cuman kita memang mengetahui mengenai ilmu broadcast gitu dibanding mereka gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa menjadi broadcaster ya. Kalau di Indonesia masih bisa ya, masih bisa. Ada lagi Pak Ya, boleh. dari Elbiana Dopa. Selamat siang Pak, saya Elbiana Dopa dari kelas 446A29. Ciputat ya ini, jurusan PR. Saya ingin bertanya Pak, saya cita-cita ingin menjadi pembaca berita, tetapi saya orangnya sangat kurang percaya diri. Bagaimana caranya mengatasi tidak percaya diri itu Pak ternyata? Nah, ini emang nih apa ilmu dasarnya ini, ilmu dasar nih. Maksudnya ilmu dasar memang harus percaya diri dan itu harus dilatih. Dan memang itu tidak mudah. Contohnya teman saya nih Margi ya, sekarang jadi penyiar Trijaya. Dulunya di El Sinta. Dia juga tidak percaya diri, kenapa suara dia katanya bindeng. Nah, cuman dia ketika siaran di El Sinta, dia mulai mainkan itu tuh, apa teknik-teknik tuh. Kan di situ ada apa bass, ada ini biar suaranya itu. Dia mulai mencoba sendiri. Ah, ternyata bisa nih, nggak bindeng. Akhirnya percaya diri dia timbul. Memang tidak langsung, tapi harus yakin dengan diri sendiri itu yang utama. Kayak saya siaran radio. Biasanya kan radio tuh live juga langsung. Biasanya awal-awal kita tuh ngumpet, nggak mau lagi rame nih begini nih lagi ngumpul. Kita agak ke belakang dulu, baru laporan gitu. Padahal laporan kita kalau Anda dengarkan El Sinta didengar banyak orang juga. Cuman nggak pede, nggak percaya diri gitu kan. Akhirnya kita ngumpet. Tapi kadang-kadang ada keadaan terpaksa yang nggak ada tempat ngumpet. Mau nggak mau kan. Tapi karena kita udah biasa begitu, kita laporan depan teman-teman. Teman-teman bilang, oh bagus laporannya gitu. Percaya diri timbul gitu. Jadi emang nggak bisa langsung. Tapi tetap harus ada di dalam diri kita. Kita harus mau maju gitu. Nanti percaya diri akan timbul. Ya, ada lagi? Ada lagi Pak, dari Indri Wahyuningsih. Perkenalkan nama saya Indri Wahyuningsih dari kelas 442A29. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kan kamera laptop saya error, nggak apa-apa ya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menghadapi kesulitan ketika suatu acara TV kurang dinikmati oleh penonton dan mulai mengalami kemerosotan. Dan yang kedua, jika terjadi kesalahan dalam penyiaran di berita, apakah itu langsung di-cut atau tetap diteruskan? Ya, yang pertama dulu ya. Ya, duduk. Sekali lagi harus diingat, kita kerja di TV, kerja di radio, itu kerja tim. Kerja tim. Jadi bukan walaupun ada bosnya gitu, tapi ada diskusi. Dan seperti yang kita tahu ilmu di BSI ya, ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, pasca produksi itu ketika keluar dari AC Nielsen ratingnya rendah, kita evaluasi. Kenapa bisa rendah gitu? Apa lawakannya garing kalau bicara komedi? Apa-apa gitu. Masing-masing
bisa bicara gitu untuk evaluasi dan bandingkan dengan TV tetangga yang ratingnya tinggi. Jangan malu, kita harus terbuka. Oh, di sana bisa tinggi gitu. Kita enggak, bandingkan gitu, evaluasi gitu. Termasuk ketika kita bicara bikin sinetron, bikin film horor, itu harus kita bandingkan apa jam tayangnya tidak pas pada saat itu gitu kan. Karena yang nonton itu senangnya orang-orang yang usia berapa gitu kan. Itu kan terkait juga gitu. Mereka sedang kerja gitu. Salah satu orang males nonton net TV karena sasaran net TV adalah menengah ke atas. Orang-orang mampu. Orang-orang mampu males nonton depan TV. Banyak orang nonton depan TV ibu-ibu rumah tangga. Orang-orang kampung. Kenapa Indosiar, ituan dangdut, pantura kayak begitu kan. Nah, orang-orang perkotaan males, tapi dia ada alternatif, dia lihat YouTube. Makanya sekarang teman-teman di televisi punya YouTube sendiri atas nama TV. Itu pun untuk pemasukan mereka juga gitu. Ketika di TV-nya merosot, di YouTube-nya tinggi, kan begitu. Kayak begitu. Nah, itu jawabannya ya, ada evaluasi gitu. Nah, dari evaluasi kan banyak pendapat, lihat tayangan tetangga gitu, bagaimana cara untuk memajukan program kita gitu. Itu terkait jam tayang segala macam. Saya pernah ketemu narasumber anggota DPRD. Gue tuh demen nonton tayangan Jak TV yang jam 11 malam ke atas. Nah, apa itu? Ternyata yang tayangan tanda petik 17 tahun ke atas. Karena harus diingat, orang kan suka nonton TV apa? Yang berbau seksual, nggak usah dipungkiri kan. Kemudian yang peristiwa-peristiwa yang up to date gitu. Nah, itu karena berbau seksual mereka senang tuh. Dan itu kan umur-umur 50 yang ngomong anggota DPRD. Bapak-bapak genit gitu kan. Kenapa teman-teman TV One kalau tahu presenter TV One yang namanya Tina Talisa tahu nggak? Dulu pernah ada di TV One. Mohon maaf ya, payudaranya besar. Itu produser suka iseng karena produsernya bos saya. Close up tuh payudaranya. Mohon maaf ya. Karena biar penonton senang kayak begitu. Sampai segitunya. Tujuannya apa? Rating. Padahal berita loh. Tahu Tina Talisa tahu apa enggak? Tahu. Bosnya yang nyuruh kan. Kadang-kadang itu kan durasi panjang, kadang-kadang nggak shot muka terus apanya gitu kan yang sampai segitunya biar naik rating. Ya jadi berbagai macam trik lah. Jadi istilahnya kalau di TV itu dewanya rating, Tuhannya rating gitu, sampai segitunya. Nah terus tadi yang kedua, poin kedua apa? Lupa saya. Ada 2 pertanyaannya. Poin keduanya, jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan penyiaran di berita, apakah dia langsung di-cut atau tetap diteruskan gitu, Pak? Mungkin maksudnya presenter kali ya, Pak ya? Iya benar. Ada 2 biasanya. Kalau misalnya itu produser nyuruh cut, langsung di-cut, cuman presenternya langsung meralat. Mohon maaf, ini tayangannya salah. Contohnya begini, saya juga pernah lihat gitu, misalkan di mana lah stasiun TV apa. Dia ceritakan kebakaran, yang tampil gambar tabrakan. Nah, itu kan kesalahan dari PD, program director yang ada di studio dalam mencet nomornya. Nah, kayak gitu kan orang nggak mau tahu. Kok katanya kebakaran pasar Ciputat, yang ada tabrakan di Tomang, Jakarta Barat kan parah itu kan. Nah, langsung di-cut. Presenter minta maaf terjadi kesalahan teknis gitu. Tapi kalau PD-nya dan produsernya pinter, langsung ditayangin lagi gambar yang salah pencet itu. Kayak begitu. Itu sih lebih ke arah teknis ya. Tapi memang sebaiknya secepatnya diralat biar orang nggak ini. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Ya kalau saya mau tambahkan sekarang ya, jangan lagi tergantung kepada industri TV. Kalian bisa berkembang karena ada sarana media sosial sekarang. Yaitu YouTube, podcast lain, gitu. Kayak Deddy Corbuzier itu penontonnya jutaan terus gitu. Walaupun di belakang Deddy orang-orang broadcast yang bagus, tetap perlu tenaga-tenaga seperti kalian.
Tapi kalau bisa udah jago broadcast, jadi owner, jadi pemilik gitu kan. Iya, amin. Karena kalau di industri TV yang bisa masuk konglomerat, nggak mungkin karena modal besar, padat modal, padat SDM, nggak mungkin. Kalau radio masih bisa, SDM-nya dikit. Kalau TV nggak bisa. Dia emang benar-benar bisnis yang rata-rata tuh buat gengsi aja gitu. Banyak televisi di Indonesia tidak menguntungkan, cuman buat gengsi. Contohnya Metro TV. Metro TV tidak untung. Cuman mohon maaf sama Surya Paloh dipakai untuk politik, dukung Jokowi. Jokowi jadi presiden, Surya Paloh dapat bisnis yang lain di luar Metro. Seperti misalnya pertambangan atau apa. Nah, dari situ dia untung. Jadi stasiun televisi ini dipakai buat politik gitu. Karena dia dapat dari keuntungan yang lebih besar, Metro TV masih bisa hidup gitu. Bukan benar-benar pure jual berita gitu. Karena di Indonesia masih rugi TV-TV berita itu. Kecuali RCTI. RCTI bisa triliunan untung. Cuman RCTI ini konvergensi media. Maksudnya apa konvergensi? Ada RCTI, ada Global, ada MNC, ada Radio Sindo Trijaya, ada iNews, TV-nya, terus ada koran Sindo. Nah, itu yang untung RCTI aja. Nah, sementara yang lain belum tentu untung. Jadi keuntungan di RCTI kadang-kadang berbagi. Makanya teman-teman saya di RCTI suka kesel. Ya mau nggak mau dia nggak dapat seperti dulu. Waktu RCTI sendiri katanya. Bonusnya tidak sebesar dulu gitu. Itu yang disebut konvergensi media yang dilakukan Haritanu. Dia punya konvergensi media. Cuman dia langkahnya lambat untuk ke, yang saya tak dengar dia lambat untuk ke media sosial. Padahal media sosial luar biasa, itu dibuktikan oleh Raffi Ahmad. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke kuis ya. Tapi mohon kepada teman-teman boleh on cam dulu, kita absen dulu ya. Enggak. Dulu. Jeng dulu aja. Tanya. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya bisa teman-teman jawab ya. Yang pertama mungkin ada pertanyaan gini. Apa makna dari sebuah wawancara? Apa ada yang mau jawab? Boleh di unmute. Yuk. Ayo, ada yang mau jawab? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Oh iya. Pertanyaannya, apa makna dari sebuah wawancara? Boleh on cam. Aku nggak bisa on cam karena aku lagi ada kelas juga, Oh, maaf iya. banget. Tapi aku boleh coba jawab. Ya, silakan. Menurut aku wawancara itu merupakan sebuah kegiatan tanya jawab ya Kak. Bisa menggunakan lisan atau sekarang bisa juga melalui email atau chat
untuk memperoleh suatu informasi atau pesan yang ingin kita ketahui dari seseorang. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Viviani yang telah menjawabnya ya. Vivani, Kak Vivani. Oh ya, Vivani, maaf. Ada satu lagi nih pertanyaan buat siapapun ya. Apa peran news editor dalam broadcasting? Peran news editor dalam broadcasting itu apa perannya gitu? Yang mau jawab boleh on cam ya, atau raise your hand. Raise your hand. Kak, Iya, ini mau jawab nih. Menurut saya sih news editor itu sebagai penyaring berita dalam sebuah acara, Kak. Apakah berita itu layak ditampilkan atau mungkin ada yang kurang atau mungkin butuh kelebihan gitu. Ya seperti itu menurut saya. oke. Gimana tadi? Oh ya, maaf, bisa diulang tadi kurang jelas. News editor itu sebagai penyaring berita. Misalkan kalau berita tersebut memiliki kekurangan konten atau mungkin ada yang tidak layak untuk ditontonkan ke masyarakat, mungkin juga ada yang butuh kelebihan maaf, ada yang butuh diimprovisasi dalam konten itu. Oke, siap. Sopandi Wijaya ya? Iya. Iya, oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih yang udah menjawab dengan benar. Untuk tadi yang menjawab benar ada Vivani sama Sopandi ya? Iya, Sopandi. Sopandi, nanti bisa hubungi panitia ya. Baiklah, mungkin itu rancangan kegiatan kita pada hari ini. Saya moderator Amikul Fahmi memohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.